semuanya, Ustaz Syam, Ustaz Maulana, Mas Mikdad. Bismillahirrahmanirrahim. Sholat ini hukumnya wajib, bukan jadi alasan bagian dalam kita celana itu atau merasa kotor dan merasa najis sehingga mencegah diri kita untuk melakukan sholat atau merasa ragu atau merasa tidak nyaman. Sebenarnya gampang saja. Pertama misalnya misalnya di tempat kerjaan kita itu kan pasti ada toiletnya. Nggak mungkin tidak ada toiletnya. Kalau kita merasa tidak nyaman, pastikan kita bawanya double. As-sawab ala gadri ta'ab. Artinya pahala itu akan menjadi bertambah, menjadi double dilihat capeknya dia. Ketika dia capek di rumah, dia harus setiap hari bawa double, misalnya bukan double baju ya. Misalnya double lah bagian dalam itu, dalaman itu double dia bawa untuk dia ganti ketika sholat. Kan nggak mungkin juga setiap waktu dia ganti. Ketika waktu-waktu yang dia tidak nyaman saja, dia bisa ganti, kemudian dia sholat. Jadi dia tidak meninggalkan sholat, mau sholatnya di rumah, misalnya ditaakhirkan, itu tidak diperbolehkan. Jadi tata caranya supaya dia lebih nyaman untuk melakukan itu, maka dia harus ke toilet dulu, dia istinja, dibersihkan, nadhafa, kemudian dia bisa gantikan celana tersebut supaya menjadi nyaman dan menjadi baik dan sah sholatnya. Itu yang pertama. Dan kalau hanya merasa tidak nyaman, kita juga harus yakin nih, kalau merasa tidak nyaman ini berbeda. Ada kotor, ada najis. Enggak semua yang kotor itu artinya misalnya cuma merasa keringat-keringat saja misalnya, atau merasa keringat-keringat saja, itu kan bukan najis. Maka dia sah sholatnya, tidak butuh keraguan dan tidak harus syak. Sholat dia tidak masalah. Kenapa? Karena yang keluar hanya keringat saja. Merasa tidak nyaman dengan keringat. Sudah habis kerja, misalnya habis nyapu-nyapu misalnya di kerjaan, kemudian merasa keringetan, kemudian dia merasa mau sholat tidak nyaman, merasa itu najis. Tidak, silakan sholat. Kenapa? Hanya keringat, dan keringat itu tidak najis kecuali dia yakin keluar sesuatu yang bikin najis dan bikin tidak sah juga sholat. Seperti itu. Kan kadang-kala pakai celana panjang, terus Pip, lagi buang air kecil, takutnya ada kepercikan. Makanya bagaimana caranya menghindari percikan? Pertama, buang air kecilnya duduk. Itu pertama, atau jongkok. Kedua, mungkin kalau tidak memungkinkan jongkok, celananya dia tarik ke atas. Oh, celana ditarik ke atas. Diangkat ke atas, kemudian silahkan, kemudian dia bersihkan. Kemudian untuk menghilangkan keraguan-raguan dalam ilmu fikih, ketika dia sudah istinja, celananya sudah diangkat, untuk menghilangkan keraguan, habis buang air kecil, dia percik-percikan air. Oh. Ya, itu untuk menghilangkan keraguan. Jadi pas kalau mau sholat, loh basah apa tadi? Oh, saya percikan air. Untuk menghilangkan ragu. Tapi pertama dia sudah yakin dia membersihkan tersebut. Dia sudah istinja, menghilangkan keraguan, kemudian dia percikan. Itu yang pertama. Dan yang terakhir, misal kita lagi berjalan, misal di suatu pasar, kemudian buang air kecil. Dia yakin dia tertetes dengan sesuatu yang najis. Kemudian masuk waktu. Ketika masuk waktu, dia kan harus sholat. Iya, betul. Maka tidak mungkin lagi dia harus bersihkan, nggak ada lagi buat penggantinya. Silahkan dia sholat, lihtiramil waktu, untuk menghormati waktu, kemudian dia pulang. Apabila dia pulang masih ada waktu sholat tersebut, dia ulang sholatnya. Tapi kalau sampai rumah sudah keluar waktu sholatnya, maka dia qadha, dia punya sholat. Jadi semua ada tata caranya. Baik, Masya Allah, jawaban yang luar biasa. Ini sebenarnya pertanyaan dari diri saya sendiri nih, alhamdulillah hari ini terjawab.